Hai beb Q, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya. Di video kali ini aku bakal bercerita tentang perjalanan kehamilan aku dari awal sampai hari ini. Aku udah mau masuk, aku sekarang 6,5 bulan, jalan 7 bulan beb. Terus kalau kalian mau lihat atau mau tahu ceritanya, nonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita supaya aku makin semangat bikin video buat kalian, dan jangan di skip iklannya. Oke. Jadi beb, daripada lama-lama, aku langsung aja masuk ke ceritanya. Karena pas awal-awal aku hamil tuh, ada beberapa teman aku yang nanya apakah aku tuh program hamil atau enggak gitu. Sampai akhirnya aku tuh bisa hamil. Karena mungkin kalau kalian subscriber baru, atau kalian bukan teman aku, atau kalian belum kenal sama aku, jadi aku sama Botki itu udah nikah dari tahun 2018. Cuma akhirnya kita baru hamil tahun 2022. Dan selama ini aku gak pernah cerita apakah aku ada masalah pada diriku ataukah pada Botki, sampai kita tuh agak lumayan lama untuk bisa hamil gitu beb. Jadi aku bakal cerita di video ini secara lengkap dan detail ya beb ya. Terus jadi ceritanya dimulai dari mana ya? Aku juga bingung nih mulainya. Jadi beb, kalau bule itu kan memang ya nggak bisa tuh yang namanya kalau misalkan abis nikah tuh langsung hamil, langsung punya anak kayak gitu beb. Jadi emang segala sesuatunya kalau sama bule itu harus di planning dengan matang. Kayak misalkan kapan mau punya anak berapa, semuanya detail lah tentang aspek kehidupan ini. Kita tuh harus diskusi dulu apakah dua-duanya deal atau enggak, atau mungkin yang satu nggak mau punya anak gitu. Biasanya tuh bule tuh akan bilang dari awal, kayak misalkan dari kita ngedate itu dia akan udah bilang aku mau punya anak atau enggak. Jadi itu harus ditanyain banget. Dan dari awal aku dan Botki memang mau punya anak, tapi kita nggak mau buru-buru. Karena waktu tahun 2018 itu aku baru menikah dan aku baru pindah ke Norway. Terus kita juga hidupnya tuh masih ngontrak gitu. Waktu itu aku masih les bahasa, terus aku masih belum punya kerja gitu beb. Jadi emang lebih ke financial reason waktu itu. Terus bukan karena nggak percaya bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja kalau aku tuh lebih kayak ya udah sih jangan khawatir gitu. Cuman karena Botski kan bukan orang Indonesia, dan dia nggak pernah tuh yang namanya besar atau hidup dengan quotes yang kayak rezeki dari Allah atau tenang aja nggak usah khawatir sama kayak gitu gitu. Jadi agak susah menyatukan dua kultur atau kepercayaan yang, maksudnya keyakinan kita akan sesuatu hal gitu. Jadi kita butuh waktu untuk deal gitu loh beb, tentang itu gitu. Jadi dan pada waktu itu juga aku masih les bahasa Norway, dan memang setelah aku diskusi sama semua orang yang udah senior di sini, rata-rata memang mereka kebanyakan bilang untuk les bahasa dulu, kerja dulu kayak gitu. Karena kalau misalkan belum kerja, belum bisa bahasa Norway, tau-taunya hamil, nanti tuh bakal keteteran kesana-kesananya gitu beb. Kayak misalkan nanti pas lagi les bahasa tau-taunya harus apa sih, nggak masuk, sakit-sakitan, pokoknya jadi bakal berat kayak gitu deh beb. Dan salah satu alasannya juga di sini tuh beb, kalau misalkan kita cewek-cewek, ibu-ibu hamil atau melahirkan, kita tuh biasanya dapat uang gitu beb. Jadi kalau misalkan pertama ada dua apa ya namanya, dua pilihan.
Itu yang pertama untuk kalau kasusnya adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sama sekali. Biasanya si ibu rumah tangga ini nanti kalau misalkan dia hamil dan dia melahirkan, dia bakal dapat uang jebret gitu Beb, 1 kali pas dia melahirkan itu. Dulu pas aku datang awal-awal itu ke sini ke Norway, si ibu yang melahirkan ini yang nggak punya kerjaan ini, dia dapat uang sekitar 50 atau 60 ribu ya, sekitar 4 tahun lalu. 60 ribu kroner itu sekitar berapa ya, aku hitung dulu nanti terus aku tulis di bawah, tapi kayaknya mungkin sekitar 90 jutaan gitu kayaknya gitu. Nah terus sekarang tahun ini di tahun 2022 ini kayaknya uang lahirannya itu dapat sekitar 90 ribu kroner kurang lebih, jadi sekitar hampir 150 jutaan gitu sekali dapat untuk ibu yang tidak bekerja. Nah terus kalau misalkan kayak aku nih, aku kan udah kerja, aku punya pekerjaan tetap setiap bulan dapat gaji kayak gitu. Nah kalau aku yang udah bekerja dan punya pekerjaan tetap, aku dapat cuti kayak biasa nih Beb, kayak di Indonesia ibu hamil dapat cuti 3 bulan dan full gaji 3 bulan. Nah kalau di Norway itu dapat, dari yang aku baca-baca itu sekitar 7 bulan dan Botsky dapat 4 bulan. Jadi total adalah 11 bulan untuk cuti suami dan istri gitu Beb. Makanya aku tuh sempat bilang sama Botsky, ya udah sih aku hamil aja, toh nanti juga kita dapat uang yang lahiran gitu kan, nanti kan aku dapat uang gitu, nggak yang nggak yang tangan kosong juga kamu gitu. Cuma kekurangannya adalah kalau misalkan si ibunya itu nggak punya kerjaan, si bapaknya itu nggak dapet cuti Beb gitu. Jadi bapaknya itu cuma dapet cuti pas istrinya melahirkan, habis itu bapaknya harus kembali bekerja. Nah sedangkan kalau misalkan si istrinya punya kerjaan, si bapaknya itu bisa dapet cuti kurang lebih 4 bulan. Hitungannya sebenarnya minggu-minggu, berapa minggu gitu deh. Pokoknya bapaknya harus dapat cuti 4 bulan. Jadi total berdua itu sekitar 11 bulan. Si bapaknya itu 4 bulan, si ibunya tuh 7 minggu kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu Beb. Makanya jadi orang-orang tuh juga merekomendasikan aku untuk udahlah apa namanya tunggu aja, maksudnya cari kerja dulu. Dan Botsky juga gitu, karena lebih enak kalau misalkan nanti buat dua-duanya bapaknya juga punya bonding time sama anaknya gitu kan Beb. Terus ibunya juga dapat gaji setiap bulan. Dan emang sih mungkin kalau kalian pikir kalau misalkan dapat uang yang ibu RT itu banyak juga ya kan, 150 juta gitu. Cuma kalau dipikir-pikir, kalau kita punya kerjaan tetap, hitungannya tuh uang yang kita dapat tuh bakal masih lebih besar daripada uang yang kali di awal lahiran itu Beb. Jadi memang kalau punya pekerjaan pokoknya masih lebih menguntungkan. Ya bukan untung rugi juga sih, cuma lebih apa ya, lebih beneficial lah ya buat suami istri itu gitu. Lagian bagus juga buat anaknya nanti, jadi bisa kenal sama ibunya dan ada waktu buat bapaknya sama anaknya juga bonding time gitu Beb. Ini tuh tadinya tuh aku mau cerita tentang kisah kehamilan aku ya dari awal, tapi ini ngomongin masalah ini aja udah panjang. Jadi kayaknya aku bakal bikin 2 part. Yang ini adalah part pertama, terus nanti sambungannya kita nyambung aja di video yang kedua ya Beb ya, yang soal bener-bener hamil dan gimana aku bisa hamil gitu. Jadi si Botsky baru pulang kerja. Jadi gitu Beb ceritanya. Akhirnya aku hamil di saat aku alhamdulillah udah punya kerjaan tetap 100%. Dan pokoknya setelah kita tunggu-tunggu, si baby akhirnya datang di waktu yang benar-benar tepat banget gitu. Alhamdulillah babynya datang, sangat mengerti kondisi
mama papanya yang udah pindah rumah, mamanya udah kerja, papanya juga emang udah kerja dari kemarin-kemarin gitu. Yaudah Beb, kita sambung lagi di video yang kedua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Thanks for watching us.